Kami bersyukur untuk di malam hari ini, Bapa kami Elohim Yahweh, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lewati. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Malam hari ini, ampunilah segala pelanggaran kami, kesalahan kami dalam perkataan, bahkan pikiran kami, tindakan kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini biarlah kami boleh sama-sama bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Kami sama-sama saling menguatkan satu sama lainnya. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Malam teman-teman semua. Kak Kristina makasih untuk pujiannya. Teman-teman yang bisa buka kamera, open cam. Ya sama-sama. Ya. Oke. Hari ini saya membawakan sharing tentang kalau memang bukan buatmu, lepaskan. Kalau memang bukan buatmu, lepaskan. Suatu kalimat yang gampang diucapkan tapi sulit dilakukan di saat kita memiliki sesuatu. Bukan memiliki, tapi merasa memiliki. Itu yang menjadi suatu hal yang berat banget bagi siapapun di dalam dunia ini. Makanya dalam ini kita harus memiliki sebuah pemahaman dulu, teman-teman semua di H5. Apa yang kita punya di dalam kehidupan kita ini? Ada nggak yang kita punya? Nah, kita harus pahami dulu. Kalau kita nggak punya pemahaman, kerangka berpikir seperti ini dan pemahaman seperti ini, sulit untuk kita melepaskan yang bukan milik kita. Bener nggak? Kayak seorang anak kecil, dia akan sulit melepas mainannya, ya kan? Kalau dia dikasih mainan, dia akan sulit dikasih mainan karena dia merasa itu punya dia. Sekalipun itu punya temennya, di saat dia kasih, dia akan merasa itu punya dia, bener nggak? Teman-teman semua di sini kita pernah merasakan seperti anak kecil. Di saat ada teman punya mainan yang bagus, ya kan? Kita merasa, oh itu punya saya, itu punya saya. Bahkan berapa hari kemarin saya lihat sebuah konten, sebuah video, ini tetanggaan sama anak bocah. Dia tuh sering bercandain anak kecil ya. Dia bikin iri anak kecil gitu. Lu punya apa lo? Kamu punya apa lo? Terus dia punya tembak-tembakan. Anaknya iri gitu. Sini punya aku, itu punya aku. Akhirnya dia tuh orang ini udah tua. Terus dia punya pedang-pedangan lagi. Ayo aku punya pedang. Sampai anaknya tuh nangis. Dia merasa tuh punya barangnya juga. Dia mau punya itu. Makanya kita tuh, kalau kita nggak pernah memiliki pemahaman seperti ini, kita seperti anak-anak. Apa yang kita lihat, itu akan merasa, yang kita pegang, itu merasa punya kita. Itu milik kita, itu yang bahaya. Makanya di dalam Ayub 1 ayat 21, Monica boleh baca. Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub memiliki sebuah pemahaman yang benar. Sebuah pengertian yang dia bangun dari awal. Di saat dia memiliki sebuah kekayaan yang melimpah, sebuah kehormatan yang luar biasa, dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya, teman-teman. Dia tahu bagaimana harus bersikap. Seringkali sekarang ini banyak orang nggak tahu sikap hidupnya harus gimana. Dia merasa pas di saat dia dikasih suatu tanggung jawab, dikasih suatu jabatan atau mungkin suatu kehormatan, dia merasa bahwa oh ini loh punya saya. Oh ini loh yang harus kebanggaan saya. Makanya nggak usah heran banyak gereja akhirnya mengalami perpecahan,
banyak orang-orang di gereja akhirnya saling iri satu sama lain karena sebuah jabatan. Bahkan bukan hanya di gereja, di dunia marketplace kita juga bisa melihat iri satu sama lain. Itu temen udah naik pangkat aja, jabatannya udah makin tinggi, kok saya segitu. Kalau dia nggak punya pemahaman seperti Ayub, dia akan terjebak seperti ini terus. Dia akan merasa, dia akan mengejar, ini yang harus saya capai. Karena kebanggaan, kehormatan, jabatan, itu yang dilihat semua orang. Makanya di saat Tuhan suruh melepas, nggak semua orang bisa dalam posisi melepaskan. Bisa melepaskan, oke, memberi. Tapi di dalam hati, pikiran, tuh kok kata orang tuh udah ngejelimet. Udah pikirannya tuh bercabang, udah pikirannya tuh udah nggak tenang. Hatinya tuh udah mulai gelisah. Kok kenapa saya disingkirkan? Kok kenapa kok saya diturunkan? Kok kenapa ya ini tempat yang nyaman bagi aku, kok tempat kehormatan aku kok digantikan? Tapi kalau kita udah mengerti pemikiran dari Ayub, bahwa kita datang ke dunia ini nggak membawa satu apapun. Dan kita pulang tidak membawa apapun yang kita pernah pegang. Itu yang kita harus tanamkan dulu dalam pemikiran kita. Karena kalau kita nggak punya pemahaman itu, mau sampai kapanpun, hati kita nih, beribadah sih beribadah. Tapi kita bisa menjadi orang yang sangat jahat. Makanya Pak Eras tuh selalu bilang ada monster dalam diri kita. Itu ada monster yang siap hidup kembali. Kalau ibaratnya tuh kayak sel kanker. Yang tiba-tiba bisa aktif kembali, ke trigger, kita bisa mengaktifkan karena apa? Iri. Karena kita merasa terganggu. Kita merasa, oh ini punya saya diambil. Itu yang menjadi hal yang berat. Maka di saat saya tahu bahwa sebuah posisi, jabatan, apapun, itu nggak boleh kita genggam. Nggak boleh kita pegang. Saya belum masuk Rehoboth waktu itu, 2019, 2018, 2019. Ada satu kejadian di mana saya mau menikah, tapi waktu itu saya terjebak masih karena masih lajang ya teman-teman semua. Jadi saya ini bermain di kartu kredit, main kredit card. Oh saya pakai seenaknya tapi nggak tahu bagaimana cara membayarnya, bener nggak? Saya pakai sampai akhirnya cuma saya bayar di bawah limit, bayarnya di bawah minimum. Tahu apa yang terjadi? Bunganya itu semakin hari semakin gede dan akhirnya besar banget. Tiba-tiba pas saat mau nikah, itu tagihan tiba-tiba datang. Debt collector telepon ke kantor. Oh, saya sama istri langsung, saya dibilang sama bos saya, oh nih Erik udah banyak utang. Karena debt collector kan telepon ke siapapun kan. Dia telepon. Akhirnya pemimpin saya bilang ke istri saya tuh pegang keuangan. Istri saya langsung diambil pekerjaan semua, bagian keuangan diambilin. Dia cuma bagian apa saya? Kas ya. Bagian kas gitu untuk mencatat. Terus istri saya bilang ke saya, ya nggak gara kamu sih, aku kerjaan jadi kayak gini nih, semua diambilin. Saya cuma bilang sama istri saya gini, yang pekerjaan pelayanan bukan punya kita. Pekerjaan pelayanan punya Tuhan. Semakin kita genggam, semakin banyak akan terhilang. Tapi semakin kita belajar melepaskan, dia akan kembali dengan waktunya. Saya bilang sama istri saya gitu. Oh, istri saya tuh masih nggak percaya. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya masuk ke Rehoboth, saya mendapatkan pemahaman yang lebih lagi, ya kan? Akhirnya saya mengerti apa kata Pak Eras, ya kan? Yang kita pegang hanyalah Tuhan. Saya baru ngerti. Banyak orang cuma mengejar itu, tapi ngomong bilang pegang Tuhan itu cuma di lips doang. Tapi di saat dia punya jabatan, kekuasaan, kehormatan, di saat disuruh Tuhan lepaskan, nggak semudah diucapkan. Yang dibilang cuma pegang Tuhan, genggam Tuhan, itu nggak gampang.
Tapi pemahaman itu saya udah dapat dan ditambah lagi dengan pengajaran Peres itu makin menguatkan saya. Dengan berjalannya waktu, apa yang sudah terlepas, Tuhan kembalikan lagi kepada istri saya sebuah tanggung jawab. Istri saya langsung bilang ini, yang benar yang Tuhan percayakan lagi kepada aku semuanya. Sebuah hal, sikap hati yang harus benar dulu dalam kehidupan kita. Pemikiran yang benar dulu dalam kehidupan kita. Bahwa kita datang ke dunia ini gak membawa apapun. Pulang gak bawa apapun. Setiap gelar kita itu cuman tertulis di dalam nisan kita. Nggak ada satu gelar pun yang kita bawa di dalam hadapan Bapa. Tidak ada kehormatan apapun yang kita bisa banggakan untuk kita bawa pulang ke hadapan Tuhan. Nggak ada. Selain sikap hati kita untuk sekarang terus kita perbarui. Kalau kita udah tahu pemahaman ini, kita menjadi orang yang sangat tenang. Makanya di saat Tuhan percayakan saya sebagai ketua home di tahun 2024, saya langsung bilang sama Koepen, kalau Koepen mau suruh saya berhenti, saya bilang berhenti. Saya nggak mau terikat di sini. Saya dari awal hati saya udah nggak mau mengikatkan ke di sini. Tahu teman-teman, di saat saya datang ke semua home itu kayak merasa, iya Pak Erik, iya sampai dibilang Abraham. Saya langsung bilang, udah Tuhan ini makin berat lagi nih. Dengan pujian-pujian. Yang sampai saya pulang ke rumah Bapak, saya berantem sama Abraham. Dia bapak segala bangsa, saya bapak segala home, bisa berantem saya. Maka saya bilang enggak. Jadi saya bukan kebanggaan, kehormatan saya bukan di situ. Maka di saat tahun ini saya enggak terlalu fokus pada home, Tuhan kasih tanggung jawab yang lain. Bagi saya juga ini sebuah tantangan yang baru, tanggung jawab yang baru. Tapi juga di sini saya juga udah bilang, saya enggak selamanya di sini. Saya kemarin ngobrol sama lawyer dari kantor. Saya kan nggak mungkin selamanya di sini. Bro Mario, saya bilang namanya Pak Mario. Saya nggak selamanya di sini. Saya nggak tahu bagaimana rencana Tuhan. Kita nggak tahu jalan kehidupan kita, benar nggak? Tidak ada satu manusia pun yang tahu hari esoknya. Kalau manusia tahu hari esoknya, manusia pasti banyak yang sombong, benar nggak? Dia akan membanggakan diri karena dia tahu hari esoknya. Karena kita tidak tahu hari esok kita, tidak pantas kita membanggakan diri. Tidak pantas kita membanggakan hasil apa yang kita buat. Karya yang kita buat. Enggak. Makanya saya bersyukur sekarang ini saya lihat ada Lius yang terlibat di dalam home. Dengan pegang di Bekasi, saya lihat udah Tuhan makasih dengan orang-orang lebih dan lebih lagi. Dan saya mau ajarkan semua teman-teman di sini, apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, itu bukanlah ukuran keberhasilanmu. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, sekalipun itu menjadi hebat di mata manusia, anggap nol di mata Tuhan. Dan dianggap dirimu enggak ada apa-apanya. I'm nothing. Saya dapat pemahaman ini dari waktu saya jadi ketua remaja. Saya baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan, terpujilah nama Tuhan. Ingat firman Tuhan ini? Dari firman Tuhan ini saya langsung mengerti, oh iya, siapa saya? Kalau segala sesuatunya besar bukan karena saya, karena Tuhan. Kalau sesuatunya jadi hebat bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Yang bahaya itu kalau kita selalu melihat dari segi mata kita bahwa ini karena saya loh. Ini kalau nggak ada saya, nggak bertumbuh. Ini kalau nggak ada saya, nggak bergerak. Ini kalau nggak ada saya, nggak akan jalan. Bukan. Kalau itu bisa bergerak, kalau ini bisa jalan, kalau ini bisa bertumbuh, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Sekali Tuhan bilang nggak bergerak, nggak bergerak. Seperti pohon ara yang Tuhan Yesus bilang nggak bertumbuh, dia nggak bertumbuh. Maka sekali kita bilang pelayanan kita ini untuk Tuhan, Tuhan akan nuntun. Pekerjaan ini yang Tuhan kasih, tuh kalau kita menyertai Tuhan, pasti Tuhan akan pimpin kita.
Makanya pertama yang harus kita lakukan, kita bukanlah pemilik atas segalanya. Kita hanyalah orang yang dipercayakan, bukanlah pemilik. Kalau pemilik, dia akan merasa ini punya saya, ini punya saya. Tapi kalau orang yang tahu bahwa hidupnya cuma dipercayakan sesaat, dia nggak akan pernah ribut dengan siapapun. Terutama dia nggak ribut dengan dirinya sendiri. Masalahnya kenapa orang bisa ribut di luar? Karena dia ribut dengan dirinya sendiri. Dia ribut dengan di hatinya, dia ribut di dalam pikirannya. Dia ribut di dalam jiwa dan rohnya. Sehingga dia tidak memberikan ketenangan untuk siapapun. Tapi kalau orang tahu dia bukanlah pemilik, dia nggak akan pernah ribut dengan dirinya. Dan tidak akan terjadi keributan di semua orang lain. Ini yang kita harus pegang, bahwa kita bukanlah pemilik. Kita hanyalah orang yang dipercayakan sesaat. Kenapa saya bilang sesaat? Karena firman Tuhan sudah jelas di dalam Pengkhotbah 3. Segala sesuatu ada waktu dan masanya. Ada waktunya. Kalau hari ini kita lihat Bapak rohani kita, Pak Eras, lagi sedang sakit, ada waktunya Pak Eras istirahat. Beliau sudah bertahun-tahun membangun pelayanan Rehoboth. Beliau sudah menanamkan pelayanan yang luar biasa, nilai-nilai yang luar biasa. Sudah waktunya Tuhan memberikan dia untuk istirahat sesaat. Sehingga kita sekarang bisa mendengar firman Tuhan dari pendeta siapapun kan. Kita bisa dengar dari Pastor Alvin, Pastor Grant, Ibu Esther, siapapun kita mendengar. Karena Tuhan mengizinkan segalanya. Segala sesuatu ada waktu dan masanya. Seperti Abraham, dia tahu dia bukanlah pemilik. Di saat dia disuruh mengorbankan anaknya, dia tahu anaknya itu bukan miliknya. Meskipun penantian yang panjang untuk memiliki anak, tapi di saat Elohim Yahweh meminta anaknya, dia tahu bagaimana bersikap di dalam dirinya, bersikap dalam pemikirannya. Karena nggak gampang untuk menyerahkan apa yang menjadi penantian yang lama. Di sini ada Kak Kristina yang udah menikah. Ada teman-teman siapa lagi, ada Lius, ada Michael. Coba kalau Tuhan posisikan itu dalam kehidupan kita semua. Serahkan anakmu. Ini gampang di dalam diri kita, benar nggak? Jangankan serahkan untuk dibunuh. Serahkan untuk jadi hamba Tuhan aja belum tentu kita memberi. Banyak orang terus di saat anaknya pinter. Oh nanti dulu anak saya ini harus jadi dokter. Dia ini pinter banget. Oh anak saya ini pinter nih. Dia cocok nih, insinyur nih. Arsitek nih. Dia bisa nih. Tapi maaf ya, kalau udah mulai udah mulai ya setengah-setengah. Kuserahkan padamu Tuhan. Kuserahkan padamu Bapa. Oh itu banyak. Itu banyak Kak. Itu banyak teman-teman. Di kampus saya waktu itu kayak gitu ada satu keluarga dia serahin anaknya. Anaknya itu maaf ya, di kampus itu dia ngomong sendiri, punya dunia sendiri. Kita bangun tuh jam 4, dia udah bangun jam 3. Dia di aula, dia ngomong sendiri kayak ada temen. Serem nggak? Orang tuanya berpikir masuk sekolah teologi ya, anaknya bisa sembuh. Ya dipikir rumah sakit kali. Dibawa ke sekolah teologi bisa sembuh. Kita langsung geleng-geleng di kampus waktu dulu di asrama. Akhirnya keluarganya nyerah bahwa di STT bukan untuk menyembuhkan. Berapa banyak orang-orang tua yang melihat anaknya pintar belum tentu bisa menyerahkan sama Tuhan. Paling disuruh langsung jadi dokter, jadi insinyur, jadi profesi yang luar biasa di luar. Tapi inilah yang gambaran kita, bahwa kita bukanlah pemilik.
Belajar seperti Abraham. Dia tahu dia bukan pemilik. Nggak gampang. Dan waktu Ishak diserahkan, itu juga bukan Ishak yang umur 5 tahun. Bukan Ishak yang umur 10 tahun. Dia udah beranjak dewasa, dia remaja. Dia ngerti. Tapi dia tahu arti ketaatan. Maka bicara melepaskan, bicara soal ketaatan. Kita mau taat nggak? Kita mau tunduk nggak? Kayak saya belajar taat sama Ko Epen sebagai pemimpin saya, sebagai gembala saya, sebagai leader saya. Saya selalu bilang bahwa saya punya tiang awan, tiang api itu 4 di dalam Rehoboth. Ko Epen, Ko Reza, Cisandra, CMP. 4 orang itu yang akan selalu menjadi tiang awan, tiang api saya. Dan saya di saat mereka bilang, Rick ini, oke. Rick nggak boleh. Saya nggak punya hak apapun. Saya belajar untuk taat. Mau nggak kita taat? Mau nggak kita tunduk? Mau nggak kita menyerahkan apa yang bukan milik kita? Semuanya hanyalah titipan sementara. Kalau kita bisa melayani hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. One day kita pulang semua nggak bawa apapun. Kita pulang ke LB3 nggak bawa apapun. Kebanggaan, kehormatan, nama baik nggak bisa kita bawa. Kita bawa diri kita sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita buat selama kita di dunia ini. Itu yang kita harus tanamkan teman-teman semua. Kalau kita udah mengerti konsep ini, pasti di saat kita disuruh melepaskan, kita nggak akan pernah kecewa. Di saat Tuhan bilang stop, nggak akan pernah kita berantem sama diri kita sendiri. Nggak akan pernah kita berantem dengan sekeliling kita. Karena kita tahu kita adalah orang yang dipercaya sementara. Bukan sebagai pemilik. Buka hati kita, buka pikiran kita. Hari ini pekerjaanmu hanyalah sementara yang Tuhan kasih. Ada waktunya kau melepaskan. Hari ini apa yang Tuhan percayakan kepadamu, lakukan dengan baik. Lakukan dengan takut akan Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Di saat engkau menyertai Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan, Tuhan akan memberikan kecakapan. Tuhan akan memberikan kemampuan. Tapi itu tidak boleh mengikat kita. Hati kita harus terikat sama Tuhan doang. Pikiran kita hanya terikat sama Tuhan doang. Ya, jadi ini aja teman-teman semua. Kayak Erik nggak panjang kali lebar. Saya rasa cukup. Hal yang pertama kita harus mengerti bahwa kita tidak membawa apapun ya. Dan kita bukanlah pemilik. Sehingga kita bisa melepaskan kapanpun Tuhan mau. Dan kita pun siap dengan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you. Silakan untuk host. Hostnya siapa, Mon? Kak Kristina atau siapa? Kak Kristina bisa jadi host, Kak? Oke. Terima kasih Kak Erik. Ya, sama-sama. Sangat memberkati, melepaskan. Jadi itu ya hal yang sangat sulit ya Kak Erik sebenarnya. Iya. Dengan seusia-usia saya ini sih sebenarnya sudah enggak. Saya sebenarnya Kak Erik ya, dengan sedikit saya sharing duluan. Dengan pekerjaan saya yang notabene kami ini pure relawan Kak. Saya pernah pelayanan di sekolah minggu selama 15 tahun. Terus akhirnya saya pernah PPA, Pusat Pengembangan Anak, yang punya bantuan dari luar negeri itu Kak. Dan di sana gampang sekali berbuat dosa, dan akhirnya saya mundurkan diri karena banyak cuan di sana Kak yang gampang sekali diambil, dan saya lepaskan gitu. Pokoknya terberkati sekali Kak Erik. Saya tuh sudah
melalui semua itu. Padahal waktu itu 2005 sampai 2013 saya di PPA Pusat Pengembangan Anak itu Compassion Belas Kasihan itu dari Manado. Kak Erik mungkin kalau pernah dengar. Saya koordinator di sana 5 tahun dan akhirnya saya katakan sama Tuhan, Tuhan ini apa ya kok gampang sekali mereka untuk berbuat, bukan menuduh ya Kak Erik, tapi karena saya koordinator saya harus tanda tangan nih untuk pembelanjaan semua bla bla, tau-taunya loh kok ini mau tapi harus tanda tangan. Saya bergumul sampai setahun, saya bilang Tuhan ini nggak bisa seperti ini. Akhirnya saya lepaskan Kak Erik, baru saya pelayanan pendamping ini sampai hari ini dan betul-betul pure pelayanan Kak, aktivis kami, aktivis merah putih yang 0 rupiah gitu. Dan Tuhan pelihara sampai hari ini dan banyak mengedukasi masyarakat, membantu anak-anak muda yang orang tua yang notabene dia harusnya sudah bisa mengedukasi yang lebih muda, tapi justru kita ini selalu mengedukasi mereka dan melepaskan itu tadi sangat sulit. Apalagi saya ini kan ketua ini gitu. Nanti apa kata dunia kalau saya lepaskan ini? Tapi saya sudah enggak, saya katakan saya sudah semua lakukan itu Kak Erik, tapi wow sekali Tuhan berkati Kak Erik dan nanti terus jadi berkat untuk kami yang ada di home ini. Yuk teman-teman, siapa dulu lagi nih yang mau bertanya atau sharing? Ya. Boleh saya tanggepin ya dari boleh Kak, silakan. Ini malah lebih sulit teman-teman. Kenapa saya bilang sulit? Karena ada mengandung cintakan uang tuh sebenarnya di situ. Banyak orang akan berlomba-lomba di situ, benar nggak Kak? Banyak orang mencari lahan yang basah dan itu menjadi sebuah lahan untuk ribut, bisa banyak orang sikut sana sikut sini cari muka, ya kan? Tuh nggak gampang, ya kan? Kalau ibarat saya kayak model kayak saya di pelayanan, kita di pelayanan, ya kan, berbeda dengan dunia marketplace yang ada uangnya yang gede banget. Dan itu kalau misalnya nggak punya rasa Tuhan yang besar banget, itu sulit untuk lepas. Sulit. Itu nggak gampang banget. Karena apa? Karena firman Tuhan itu udah jelas iya dan amin. Cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Semakin kita mencintai uang itu, wah itu makin bisa terikat di situ dan susah orang melepaskan. Malah bisa jadi jahat dengan sama lain, dengan sikut sana, lu nggak boleh naik, ini saya tetap. Kalau bisa sampai selamanya saya di situ, ya kan? Karena nggak gampang. Kalau baru dunia pelayanan, baru dikasih jabatan ini, itu orang masih bisa cuma berapa persen. Tapi kalau misalnya ini dengan persaingan yang luar biasa, dengan orang lihat, cari uangnya gampang banget dapat uangnya. Itu hati di kita tuh nggak gampang untuk bisa bilang untuk melepaskan. Itu bagi saya tuh pembelajaran yang luar biasa Kak. Ya kan? Ini udah lihat kita contoh teman-teman mungkin yang di dalam marketplace, kita bisa melihat sebuah situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa nggak kita melepaskan. Ini bicara soal nominal uang. Itu yang akan membuat siapapun akan tergiur. Mau dia hamba Tuhan, mau tidak, itu semua sama. Kalau ada uang, itu udah pasti semuanya bisa berubah dengan drastis. Iya, bisa drastis. Saya jangankan gitu Kak, saya pernah ditawarin teman saya, Rick, dia usaha, dia pengusaha, Rick mau nggak buka gereja yuk, gue modalin semua, lo jadi gembala, lo istri lo bendahara kan, iya, tapi persembahan perpuluhan gue yang pegang, lo tinggal terima gaji aja, semua gue modalin semua. Wah, gajinya berapa? Pokoknya udah nominal. Kalau lihat hitungan persembahan jembatan berapa gini, ada persentasenya sama dia Kak. Tuh bayang itu. Sekarang orang banyak yang berbisnis di gereja. Betul. Iya kan? Itu kalau kita nggak tahu, waduh, ini enak nih kayak gede juga, itu bahaya juga Kak. Karena udah mulai semuanya kan balik lagi semuanya ke uang. Iya. Iya kan? Betul. Nah, ini makanya tuh, satu hal deh untuk jadi pembelajaran untuk kita semua tuh. Thank you Kak Erik. Satu lagi ya Kak Erik, saya sharingkan ya.
pekerjaan kami ini kan relawan, kami hanya SK ya dari pemerintah gitu kan Kak Erik. Hanya kita terima berapa gitu, ya pokoknya enggak banget gitu kalau dilihat dari sisi kita enggak mengasih, kalau kita mengasihi Tuhan betul-betul ya udah kita ikhlas gitu. Saya pekerjaan ini sudah lama sekali. Sempat camat di tempat saya ini Tenggarong seberang dia katakan gini, Bu, kenapa Ibu enggak kasih tahu aja satu kasus sekian? Kita ini relawan Pak, boleh kok Bu. Bayangkan sekelas camat dia kasih arahan seperti itu Kak Erik. Tapi saya katakan sama beliau, Pak, kalau semua harus dibuat dengan uang, terus siapa yang membantu menengah ke bawah? Yang notabene selalu kasus itu menengah ke bawah Kak Erik. Dan mereka betul-betul tidak punya uang. Maka saya cukup dikenal di Tenggarong seberang ini, itu relawan edan. Gila katanya. Karena tanpa dibayar Kak Erik, saya bantu sampai ini kasus cukup besar, banyak sekali, makanya kami selalu saya nggak bisa ikut karena mereka datang ke rumah Kak Erik. Bayangkan anak 1,5 tahun direbut sama ayahnya yang notabene masih netein, harus saya mediasi di polsek. Dan masa kita tega seorang ibu yang sudah datang melapor, dia bilang, oke, kamu bayar saya berapa? Kan enggak banget ya Kak Erik. Dan itu bayangkan petinggi-petinggi itu dia berani, dia katakan minta aja Bu gitu. Tapi itulah Kak Erik, kalau kita sudah dipulihkan Tuhan ya, maksudnya dalam arti bukan uang segalanya, Tuhanlah yang selalu dalam hidup ini. Akhirnya puji Tuhan saya dipelihara Tuhan kok Kak Erik, nggak pernah saya dipermalukan Tuhan begitu. Jadi asalkan itu tadi yang Kak Erik bilang, lepas, dan saya sudah pernah lepaskan itu. Yang notabene gaji yang di PPE kemarin itu lumayan tinggi Kak Erik, tapi sekarang kok nol. Kadang-kadang ya itu gila kamu katanya. Kadang-kadang kita kalau sudah dibilang orang gila ya belum apa-apa ya Kak Erik ya, dengan Tuhan Yesus yang sudah ya segitunya gitu ya, kita masih sedikit sekali ya. Thank you Kak Erik. Thank you Kak. Ya, mari teman-teman, adakah yang lain? Silakan. Feli. Kak Erik udah lama nih nggak liat Feli nih. Ya, ayo Kak Feli silakan. Halo, shalom Kak Erik, teman-teman Open cam bisa nggak? semua. Nyimak dulu Kak. Nyimak dulu. Iya. Baik. Ya, yang lain dong. Kris nih, Kak Kris. Udah lama juga nih saya nggak denger nih. Oh iya Kak Kris, ayo Kak Kris. Nggak ada Kak Erik, baru masuk jam kerja soalnya. Oke, thank you Kak. Ya Kak. Mungkin Kak Enrico kali ya. Ayo Kak. Silakan Kak Enrico. Halo, bagaimana? Maaf Kak, nyimak dulu kali ini. Ya, maaf. Enrico. Oke, baik. Kak Monik aja deh kalau gitu. Silakan Kak. Ayo Mon. Ya, shalom Kak, malam semua. Ini tema ini yang sudah dari bulan sebelumnya ya, sebenarnya kita udah sharing bareng, diskusiin bareng, dan secara pribadi ini juga sangat memberkati buat saya gitu. Karena aku masih ingat banget yang Ko Epen bilang, apa ya kemarin, kita nggak bisa menemukan Tuhan kalau nggak melepaskan gitu. Kayak waktu itu kan Ko Epen bilang, oh aku ingat banget ya, kayaknya beberapa kali aku dengar Ko Epen khotbah, Tuhan nggak usah, kalau saya ada salah, tegur aja ya Tuhan, jangan disentil. Soalnya saya takut sakit Tuhan, jadi mending tegur aja deh. Pokoknya aku mau taat aja gitu. Nah tapi Ko Epen bilang caranya, kalau kita memang mau taat dan kita nggak mau disentil sama Tuhan, cukup ditegur aja. Caranya itu harus berani melepaskan gitu. Jadi mungkin ini pengingat lagi ya bahwa
ya emang bener sih gitu. Kita emang nggak bisa terikat gitu ya sama sama apapun gitu. Dan kalaupun Tuhan saat ini masih berikan kesehatan, kayak kemarin kan mamaku baru check up ya, medical check up kemarin di rumah sakit, check up jantung, check up laboratorium, banyak lah gitu. Terus hasilnya baik, itu sempat aku termenung dan aku bilang, oh kalau Tuhan masih kasih kesempatan, ibaratnya masih kasih kesehatan, itu sebenarnya tujuan Tuhan tuh supaya ibaratnya masih diberi kesempatan gitu untuk bisa menjadi berkat kerja untuk Tuhan gitu sih. Jadi bukan dipakai untuk ya kayak tadi ya semakin mencintai dunia lah atau semakin mengejar dunia kayak gitu sih dari aku Kak. Makasih ya Kak sharingnya sangat memberkati. Kak Christina juga Oke, terima kasih Kak. terima kasih Kak Monik. Sukses Thank selalu Kak. you. Oke, boleh Kak Erik ditanggapi? Hah? Mau langsung tanggapin? Iya, silakan Kak. Kira saya mau langsung bertanya dulu ke lain. Yang lain ya, boleh yang lain. Yuk teman-teman. Ya, Lius tuh boleh. Ya, yuk Kak Lius silakan Kak. Silakan Kak Lius. Oh, ya, sorry Kirain sambil lagi di kerja kereta soalnya. lagi. Udah pulang dia. Minggu lalu jalan-jalan naik kereta. Wah. Iya minggu lalu baru ingat ya, oh iya Kamis ya, tapi udah jalan-jalan sama anak-anak, sudahlah gitu. Jadi Sekarang sambil udah sekolah dengerin. lagi anak-anak. Ya, soalnya apa libur sekolah kan apa berakhir kemarin kan minggu kemarin dan Mm-mm. apa waktu saya kan ini karena mau lepas ya dari kantor kan mesti apa kasih kerjaan ke sana, pindah ke sini, terus ya kerjaan saya kayak kue lah, pokoknya semua dapat kue dari saya gitu. Semua dapat kue dari saya bagi-bagi. Ya, hari ini aja bagi-bagi kerjaan lagi ya beberapa pasti sama lah kayak Kak Erik lah. Kak Erik satu, terus pas pegang home ternyata home dipegang 2 orang. Ternyata tuh orang ini puyeng juga, dipecah lagi ke banyak orang. Ini gara-gara Kak Erik ninggalin semua dapat kuenya nih. Ya. Ya tapi bukan berarti ya yang kayak tadi bilang ya. Ya kalau memang semua bukan milik kita dan memang terkadang ya. Ini tuh beberapa manusia tuh merasa memiliki semuanya dan merasa dengan dirinya itu semua tertata rapi. Kalau di dalam istilah manajemen itu namanya micromanagement ya. Semua dikontrol oleh satu orang. Ini sebenarnya sebuah bentuk masalah loh. Dan kita juga bisa melihat ya dalam konteks rohaninya seperti kita lihat ke Pak Eras ya. Semua dulu Pak Eras yang pegang, Pak Eras yang pegang, Pak Eras yang pegang. Ini Pak Eras itu Pak Eras. Ternyata setelah Pak Eras dalam kondisi seperti hari ini dan Pak Eras melepaskan semua ke anak-anak udah pegang, memang jadi satu kerjaan jadi dipegang jadi 5 orang. Tapi artinya ini yang dimaksud dengan berbagi pelayanan. Kalau Yesus cuma satu, dia nggak mati, dia nggak akan berbuah menjadi benih, menjadi banyak. Ya kan seperti prinsip benih ya. Nah, tapi bukan berarti main dipegang satu itu salah ya. Karena gini, prinsip micromanagement itu jika diserahkan kepada orang yang tidak tepat, nggak akan jalan juga gitu. Jadi memang terkadang ya mungkin kayak Moni atau kayak Erik mengerti kadang ya harus dipegang sama orang yang ahli. Kalau bukan orang yang ahli atau orang yang kompeten di bidangnya, pekerja diberantakan. Jadi mau nggak mau, kalau memang nggak ada yang ahli, harus dipegang dulu sama yang berkompeten. Tetapi tidak boleh dikuasai terus-menerus. Jadi harus pelan-pelan disebarkan dan kita harus berani melepaskan itu. Karena kondisinya gini, hidup di bumi memang sementara, tetapi ingat, waktu terus berjalan dan generasi pun masih bertambah. Kita belum tahu apakah generasi berhenti di kendaraan, berhenti di zaman kita atau akan mungkin kendaraan ini, bumi ini akan terus bergulir sampai mungkin 3, 6, 7 generasi berikutnya. Kan kita nggak tahu dan kita nggak boleh egois. Karena gini loh, di negara di mana negara dijunjung tinggi, itu kehidupan ekonomi yang selalu berkualitas rendah. Kenapa? Karena mereka hanya mikirin, mau masuk surga kok, gue juga bakal mati, gue tinggalin semuanya, jadi ngapain gue seret sama yang lain. Nah itu jadi masalah. Akhirnya apa? Dunianya tidak berkembang. Lihat hari ini kedokteran. Kedokteran itu selalu berpikir bagaimana menyelamatkan manusia, walau atau manusia pasti mati. Tapi bagaimana mengupayakan untuk kedokteran itu mengupayakan obat baru
cara baru, alat baru, semuanya untuk menemukan lebih cepat menemukan masalah. Itu dalam kedokteran. Kalau dalam saya selama menemukan sistem ini, perusahaan itu atau sistem komputer itu selalu menemukan cara yang baru dan harus meregenerasi orang-orang baru untuk menggunakan cara baru ini. Bahkan sampai hari ini kita menyadari uang itu sudah tidak ada gunanya atau sudah tidak terlalu berguna. Kenapa? Karena uang fisik itu sudah mulai tergantikan dengan kris. Dan kita udah hampir, ya beberapa dari kita mungkin yang anak-anak muda sekarang hampir udah nggak pegang uang cash lagi loh, ya. Nah ini kan generasi akan bertambah dan berubah dan berubah. Nah betapa konyolnya kalau kita memegang semua dan itu mati dengan diri kita. Nah, ini yang tadi Kak Erik bilang. Jika tidak dilepaskan, apa yang kita pegang kita anggap kuat, apa yang kita anggap itu sebagai kebenaran yang paling hakiki, itu tidak akan bertumbuh, itu nggak jadi apa-apa. Bisa dibilang nih padi, kalau cuma bertumbuh berbuah untuk dirinya sendiri, gemuk padinya itu, tapi nggak bisa berbuah untuk lain, nggak bisa digunakan buat lain. Padi itu hanya mati dalam dalam kegemukannya dia. Gitu. Jadi kalau suatu hari teman-teman harus melepaskan apapun, pastikan lepaskan dalam kondisi terbaik. Jangan konyol ya. Yo semua akan saya lepaskan, tapi itu pasti dalam keadaan porak-poranda. Itu namanya tinggalin masalah gitu loh. Harus ditinggalkan dalam konteks sampai di poin yang bisa kita usahakan semaksimal mungkin. Tetapi ingat, bagian kita bukan menyelesaikannya. Bagian kita hanya membuat fondasi dan berikutnya serahkan sama generasi berikutnya untuk membangun sendiri fondasinya. Tetapi fondasi ini mau dibangun, apakah bangunnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kita harus belajar melepaskan dan merelakan. Biarkan mereka membangun dengan caranya, masanya, zamannya, dan dengan pemahamannya. Nggak boleh kita tarik lagi, enggak, ini nggak sesuai dengan idealis saya. Kata-kata Pak Frankie Chong sangat-sangat menarik hati saya. Sampai hari ini saya masih terngiang ya. Kita mungkin bukan anak biologis Pak Eras, tetapi kita anak ideologisnya. Dan ingat, ideologis itu tidak pernah berhenti pada ideologis Tuhan Yesus yang menyelamatkan dengan cara dia disalib. Kalau itu menjadi penyelamatan, udah kita semua disalib semua setiap generasi. Enggak, gitu. Tetapi terus berkembang. Makanya kita di masing-masing wilayah, masing-masing Nusantara ini, Tuhan pasti kasih Kak Kristina dengan caranya seperti itu. Dia nggak mungkin juga terus-terusan bekerja sendiri. Suatu hari dia juga harus melepaskan ini. Tetapi dia nggak mungkin melepaskan dalam kondisi untuk kembali lagi. Anak-anak ini kembali ke penjara, balik lagi kayak gitu lagi. Atau masalah lagi. Tapi juga cara Kak Kristina yang dulu mungkin efektif. Nggak boleh dipertahankan sebagai cara yang paling efektif untuk masa depan. Jika nanti generasi baru yang akan melanjutkan pelayanan ini punya cara yang dia anggap lebih baik, berilah kesempatan. Nah, saya belajar dari situ. Pada saat saya melepaskan program yang saya bangun dari nol ya, yang kalau Kak Monik bilang dari minus ya, dari minus saya bangun, dan sekarang seakan-akan apa yang saya bangun itu kelihatan mau diporak-porandain. Saya percaya itu nggak mungkin dirubah secara total. Tetapi apa yang saya tinggalkan akan menjadi dasar untuk dibangun ideologi berikut yang berkembang. Dan ini yang kita mesti sama-sama belajar. Pada saat kita melepaskan segala sesuatu, bukan untuk kita tinggalkan dan akan hancur. Itu pikiran yang picik. Kenapa? Karena sebenarnya kita bukannya pengen bukan pengen rela melepasin. Sebenarnya kita tuh nggak rela ngelepasin, tapi dengan dalih kalau dipegang orang lain nggak jadi lebih baik. Emang iya, kan belum terbukti. Nah, kita harus berikan kesempatan, berikan ruang untuk orang lain mengembangkan apa yang telah kita bangun dan dengan cara dia di masa di generasi yang berikutnya. Dan jika pun itu sukses, ya biar semua jadi kemuliaan Tuhan. Tetapi jika pun itu gagal, ingat bangsa Israel sudah berhasil keluar dari Mesir. Tapi sampai di Israel, porak-poranda tuh sampai zaman Tuhan Yesus. Apakah artinya Tuhan gagal? No. Tuhan punya cara membangunnya. Bahkan pada saat dilempar ke Babel, sampai hari ini orang nggak mengerti. Coba lihat. Jika Israel tidak diporak-porandakan dan tidak di diaspora ke seluruh dunia, hari ini nggak mungkin Israel modern berdiri sekuat hari ini. Bukan konteksnya politik ya. Tetapi bagaimana dana-dana dari seluruh dunia itu bisa masuk ke Israel. Karena apa? Itu disupport oleh Israel yang sudah tersebar di seluruh dunia. Nah itu kan sebuah gambaran. Kekristenan kalau hanya berhenti di Yerusalem, nggak akan sampai hari ini kekristenan jadi di seluruh dunia. Nah itu juga gambaran yang bisa kita pakai. Ya mungkin ini terlalu berat sih kata-katanya. Tapi saya benar-benar dapat banyak pemahaman bahwa saya nggak boleh merasa bahwa apa yang saya kerjakan itu adalah yang terbaik versi saya dan hanya versi saya yang paling baik. Itu picik. Tapi saya harus berkata, saya hanya membangun sejauh ini. Jika yang saya bangun kalian merasa lebih baik, lanjutkan. Bukan pertahankan. Lanjutkan, kembangkan terus, perbaiki terus, dan rubah.
Karena apapun yang saya bangun yang menurut kalian baik, belum tentu yang terbaik untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi yang kita tinggalkan itu pasti akan membekas menjadi sebuah dasar. Makanya kalau kita punya kebenaran yang benar, maka pada saat kita meninggalkan, pasti mereka akan merasa kehilangan dan merasa, wah iya, dia berfungsi, dia meninggalkan kesan yang baik. Itu sebuah raport buat kita. Tapi bukan buat kita banggain, bahwa kita mengerti kita ada di track yang benar, dan itu yang harus kita terus kembangkan juga. Karena selama kita masih ada nafas, Tuhan nggak mungkin berhenti untuk membawa kita ke posisi yang terus Tuhan inginkan makin sempurna. Kayak Erik nih. Lepas dari home, malah dapat banyak banget. Saya barusan lihat YouTube, sorry ya YouTube dan IG, ternyata ada jadwal resisi juga. Oh, ini jadi karena bukan Abraham lagi nih. Ini jadi banyak dapat ini. Dan di situ kayak pasti akan berpikir, wah Tuhan, semakin banyak diberikan kesempatan untuk berkhotbah dan ini. Ingat, persiapannya bukan 24 jam ya, tapi persiapannya benar-benar setiap detik. Karena kalau 24 jam berarti 48 jamnya masih bisa begajulan nih, nggak bisa. Tapi setiap detik harus dipersiapkan. Betapa sulitnya menjaga ini. Dan harapannya bukan cuma Kak Erik yang pertama sebagai ketua yang memberikan teladan ya. Semua kita di sini suatu hari pasti akan Tuhan berikan tanggung jawab lebih. Dan percayalah, kita pasti masih jatuh bangun. Tapi yang menarik apa? Manusia itu yang membuat kita menjadi manusia adalah apa? Saat kita jatuh, kita bangun lagi. Saat kita bikin salah, kita bertobat lagi. Nah, kalau iblis bedanya apa? Dia bikin salah, dia nggak merasa salah. Nah, sedangkan manusia, kita 1000 kali bikin salah, 1001 lagi kita bangun. Jadi, yuk semangat semua jalanin hari. Itu dari saya. Thank you, Kak Erik. Mantap, Lius. Tuh mau nikah sampai nangis tuh. Oh enggak ya? Thank you, Thank Lius. you. Terus ya, yang lain dong. Yuk. Masih ada? Kak Michael kali. Ayo Kak Michael. Halo, Shalom. aduh apa ya? Aku bingung mau ngomong apa ini. Open cam dong. Kak Erik udah lama nggak liat Michael nih. Nah, tempatnya sama Lius. Kalian berdekatan. Iya, Kak. Iya. Ya, silakan Michael. Ya, yang apa ya? Pertama terima kasih buat Kak Erik udah ingatin juga ya bahwa ya rata-rata sih manusia cenderung apa ya? Cenderung mendapat sesuatu yang bernilai atau jabatan yang menurut dia membuat dia bangga, pasti cenderung mungkin jadi sombong atau terikat dengan itu gitu. Dan semua kita di sini yang saya renungkan sih mungkin akan memiliki kesempatan itu gitu. Dan kita pasti diberikan nanti diberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman bagaimana saatnya kita melepaskan gitu. Itu sih yang saya tangkap ya. Kalau untuk membagikan sesuatu tentang ini sih aku belum ada pengalaman yang gimana gitu. Tapi yang aku pelajari malam ini pasti ada saatnya mungkin nanti Tuhan akan berikan kesempatan, mungkin tanggung jawab yang besar atau apalah gitu. Tapi bagaimana nanti mungkin akan ada saat di mana akan tergoda untuk terikat dengan sesuatu itu yang kita merasa bangga atau mungkin dapat uang yang merasa kita lebih bernilai. Itu sih yang saya tangkap malam ini ya. Tapi saya selalu juga Kak Erik di GSKI bisa harusnya bisa menjadi tempat untuk show off gitu loh. Tapi Kak Erik lebih memilih dia nggak mau gitu. Kak Erik lebih memilih untuk tidak terikat gitu. Dan yang pasti saya pikir Tuhan akan sertai terus Kak Erik gitu. Buktinya sampai sekarang
Kak Erik tetap menjadi teladan juga buat kita semua. Ya, saya sih berharap juga Kak Erik terus menjadi teladan lah buat kita semua. Itu aja sih dari saya sih. Oke, thank you Kak Michael. Ayo Kak Erik, silakan ditanggapi. Ini yang tadi Lius bilang nih, makin berat nih kayak gini. Dibilang jadi teladan. Saya tuh mulai dibilang kayak gitu makin, waduh, ini tanggung jawabnya berat banget nih Kak. Ya kan, karena semua mata tuh menyorot kita semua kan. Tapi balik lagi sih, kita tuh semua, sebenarnya bukan saya aja, kita semua tuh akan jadi teladan di tempat kita masing-masing. Ya kan, mungkin ini yang terlihat saya, Michael juga bisa jadi teladan, Monica jadi teladan, Kak Kristina, siapapun di sini, kalian adalah penerangnya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Ya kan, nah, saya cuma jadi apa ya, contoh lah yang bisa kelihatan, ya kan. Tapi balik lagi, kita semua adalah role model untuk orang lain, ya kan. Semua orang tuh akan lihat bagaimana kita gitu. Makanya makanya saya pernah bilang sama istri saya, yang aku kalau buat sekali buat kesalahan nih, orang bisa kecewanya luar biasa banget. Sama, sebenarnya bukan saya aja, kita semua lah di sini, ya kan. Kalau kita bikin kesalahan sekali tuh yang fatal atau apa, bisa orang tuh kecewanya luar biasa. Nah, bagaimana kita sama-sama menjaga lah sebuah hal yang Tuhan percayakan sekarang ini. Ingat, balik lagi, saya nggak pernah bilang pemilik, tapi yang Tuhan percayakan sekarang. Karena kita balik lagi, semuanya kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan untuk kita pas kembali. Kita udah melakukan yang benar nggak di hadapan Tuhan, ya kan? Atau kita mulai melenceng, kita mulai salah, kita mulai sombong, kita mulai merendahkan orang, wah itu yang bahaya tuh. Tapi ya balik lagi, kita hanyalah penanggung jawab sesaat. Itu doang. Thank you Michael. Oke, thank you Kak Erik. Memang kalau kita ini dijadikan role atau patron itu sangat-sangat seperti selalu Pak Eres katakan, bedil, senapan ditaruh di sini gitu. Dan itu saya rasakan Kak, beberapa hari ini saya di DM di IG sama anak yang sudah keluar di 3 tahun lalu dari lapas. Dia katakan, Bu, masih ingat saya dulu yang di lapas, saya tidak bisa lupakan Ibu dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Ibu perbuat. Saya kaget, ini siapa gitu. Jadi dia sebutkan, ini loh Bu saya gitu. Saya sekarang sudah menikah gitu. Jadi kadang-kadang dengan yang kita buat ini kita merasa belum gitu. Tapi saya berharap kita semua ya tentu menghidupi firman itulah, agamamu itu apa sih? Kenapa sih kita ini disebut Kristen? Saya selalu katakan sama anak-anak di lapas itu gitu Kak Erik. Siapa Tuhan yang kelihatan? Karena mereka masih remaja kan Kak Erik. Jadi saya tanya mereka, siapa Tuhan yang kelihatan menurut kalian? Pertama mereka bilang tidak tahu, tapi saya jelaskan Tuhan yang kelihatan itu orang tuamu. Itu contoh yang gampang. Terus bagaimana dengan orang tua yang tidak bisa jadi berkat, jadi contoh buat kami, Bu? Tentu itu tetap orang tua yang harus dihormati. Dan sangat simpel sih kadang-kadang menjelaskan seperti itu, tapi kebanyakan memang jujur anak-anak yang di lapas itu tidak dapat patron orang tua yang baik bagi mereka. Jadi saya berharap nanti kedepannya kita, saya mau gabungkan mereka di home ini, tapi sering saya kirim linknya, mereka rupanya belum ada yang bergabung Kak Erik. Mudahan kedepannya nanti mereka ada bergabung. Sekarang puji Tuhan tinggal 2 di lapas anak Kristennya. Dari 130 orang anak binaan di lapas Tenggarong sana, hari ini tinggal 2 Kristennya karena kemarin tanggal 15 bebas lagi 1 Kak Erik. Terima kasih doain semuanya. Oke, teman-teman adakah yang lain masih mau sharing? Kalau tidak ada, sekalian close statement mungkin dari Kak Erik, sekalian berdoa. Silakan Kak. Benar nih, udah nggak ada lagi nih.
Ya, closing statementnya, ya ada Lisda mungkin mau mau ada yang mau dia ini bahas atau apa Lisda? Ini Lisda juga udah lama nih. Nah, Iya kak, sorry kak agak telat. ya nggak apa-apa Lisda. Iya, Kan dapat sesuatu nih dari tadi. Iya, belum belum tahu sih kan kak tadi lagi bahas apa gitu. Cuma yang aku alami dalam minggu ini eh gini, orang yang dipilih Tuhan itu pasti menderita. Kayak kemarin aku gini, sempat gini. Tuhan kayaknya mungkin aku bahagia gitu berpikir tuh apakah itu sama dengan yang lain kalau kita baik ya diberkati kasih hadiah itulah istilahnya. Terus kalau kita jahat dihukum. Nah Allah lain juga kan kayak gitu. Kalau dikasih sesajen baik, kalau misalnya nggak dikasih sesajen dihukum gitu. Tapi aku langsung kena tampar sih kan dari situ. Masa sampai mikir seperti itu? Tapi mungkin karena lagi stres buntu gitu dengan teman yang Tuhan sampai kapan sih aku menghadapi sifatnya yang seperti ini? Lalu ya sampai betul-betul lepas semua apa yang ada dalam dirimu gitu. Tapi kayaknya aku gak kuat lagi gitu kan Kak. Apalagi aku dipermalukan juga di depan wakil kepala sekolah. Aku dikatai kamu itu kayaknya memang udah hampir gila gitu. Badanmu aja udah kurus gitu. Itu sakit kali. Mungkin gara-gara itu aku bilang ke Tuhan seperti itu sih Kak. Ya, Lisda dalam lingkungan Lisda nih nggak gampang banget. Dunia kerja Lisda dari dulu kan kayak sering sharing sama kita ya. Ya kan bagaimana sebuah pressure yang luar biasa ya Lisda ya. Tapi kayak Erik percaya satu hal. Kehidupan yang seperti Kristus yang kita contohi itu akan bisa terpancar ke semua orang. Bagaimana mungkin kita disakitin, kita dihina, mungkin dijelekin atau apapun. Tapi percayalah, kalau kamu tahu Tuhan yang menempatkan kamu di sekolah itu, Tuhan juga akan memberikan kamu kemampuan. Tuhan juga yang akan memberikan sebuah kekuatan bagi kamu, bahkan kamu bisa menggarami semua orang di lingkungan kamu. Kamu nggak pernah sendirian, ada Tuhan. Ada roh Tuhan yang selalu menyertai kamu di saat kamu memandang Tuhan. Jangan terpengaruh dengan kanan kiri kamu, tapi jadilah Lisda yang memiliki Kristus selamanya. Karena Lisda nggak pernah sendirian. Karena Lisda ditaruh di situ untuk menjadi terang dan garam. Terang dan garam nggak gampang. Makanya tadi yang saya dibilang kan saya jadi role model. Sama Lisda juga role model. Kita semua ada role model di tempat Tuhan percayakan kita. Kalau tadi Kak Kristina bilang kita tuh siap jadi udah ada pistol di sini. Oh, Pak Era selalu ajarkan. Sama Lisda juga sama kayak Erik, kita semua nih udah menaruh pistol di dalam kepala kita nih, tinggal kita yang gimana, ya kan? Mau nggak mau kita harus berbuat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ya, Lisda percayalah, semakin Lisda mengenal Tuhan, semakin tahu Tuhan itu bagaimana, pasti Lisda akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan Lisda akan dipenuhi oleh kasihnya Tuhan, sehingga kasihnya itu terpancar untuk semua orang. Sama Kak Lisda sama Kak Kristina juga sama. Di tengah-tengah lingkungan yang nggak semuanya tuh mendukung. Ya Kak Kristina ya. Nggak semuanya sesuai dengan harapan. Nggak semua sesuai dengan pikiran kita, keinginan kita. Dulu Lisda mungkin belum masuk sekolah itu akan berdoa terus, Tuhan, aku ingin punya pekerjaan sebagai guru. Berikan sekolah yang terbaik, sekolah yang ini bla bla bla. Kita punya request itu panjang. Tapi di saat kita udah dikasih, kita nggak tahu request yang kita panjang itu ternyata dihapus semua sama Tuhan. Nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi maunya ekspektasi Tuhan.
karena Tuhan yang mau menempatkan kita di situ. Jadi kalau Lisda, Kak Kristina, siapapun kita, karena Tuhan yang menempatkan di situ. Ingat, Lisda bukan pemilik di situ, Lisda hanyalah orang yang diberikan tanggung jawab. Jadilah terang dan garam, pegang Tuhan, jangan pernah terpengaruh, tidak ada keselamatan di jalan lain selain Yesus. Karena dialah salah satu yang bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi tanamkan itu dalam pikiran dan hati Lisda. Meskipun Lisda ditawarin pakai ini nih, ya, pakai ini. Ya meskipun Lisda ditawarin, cantik, cakep, bagus, tetap kecantikan kemuliaan kita di dalam diri kita itu terpancar dari Kristus, bukan dari apa yang di luar, bukan apa yang kita gunakan, tapi apa yang ada di dalam. Buat apa tampilan di luarnya kelihatannya wah, cantik, bagus, indah, tapi kalau lihat orang masih ngejulit gini, masih ngomongin orang, masih jahat, masih iri, buat apa? Karena Paulus bilang bukan apa yang di luar, ya kan, tapi apa yang ada di dalam. Makanya Paulus mengubah tradisi Yahudi. Paulus membongkar sebuah hukum-hukum Yahudi. Supaya apa? Kita mendapatkan kemerdekaan. Kita bukan di bawah hukum Taurat, tapi kita menjadi orang merdeka. Makanya saudara tiri kita nggak senang sama kita. Yahudi juga nggak senang sama kita. Karena kenapa? Aturan itu dibongkar sama Paulus. Maka mereka menjelekkan Paulus sekarang kan. Kalau teman-teman lihat sosial media sekarang mulai menjelekkan Paulus. Karena ajaran mereka satu sumber dari orang Yahudi. Saudara dari kita dapat dari Yahudi semua. Makanya mereka jadi kayak gitu. Mereka menampilkan suatu hal yang kelihatannya tampilan di luar tuh harus wah gimana. Tapi bukan apa yang di luar, tapi apa yang ada di dalam kita. Ini yang harus selalu diperbarui, Lisda. Pribadi kita yang di dalam ini yang harus diperbarui, yang selalu dikikis terus. Tadi kalau Kalius bilang enggak, semua orang enggak sempurna, semua orang bisa jatuh, iya. Tapi kita enggak jatuh sampai tergeletak, kita bangkit lagi, kita perbarui lagi, sampai kita berjalan menuju LB3. Itu Lisda. Ya, jadi ingat, Lisda nggak pernah sendirian, Lisda ada keluarga di Home Nusantara 5. Ini Lisda bukan keluarga baru di KN5 nih. Ini Lisda nih udah hitungannya kalau menurut Keri kayak udah 2-3 tahun ada kali. 3 tahun di HN5. Ya benar Remon ya? 3 tahun ya? Ya Kak. Iya, Kak. 3 tahun. Tuh. Jadi saya tahu banget ya. Ya Lisda ya. Mau diapain ya udah oke, Lisda pakein. Iya nggak apa-apa pakai. Tapi balik lagi. Kecantikan, kemuliaan kita bukan dari luar, tapi dari apa yang ada dalam diri kita, yaitu pengenalan akan Tuhan. Kalau Tuhan hilang semuanya mau pakein apa, nggak kelihatan cantik dah. Semuanya nol. Karena balik lagi kita nggak bawa apa-apa. Kita cuma bawa keselamatan yang Tuhan sudah beri. Oke. Semangat, Lisda. Erik tahu kamu nggak mudah dalam menghadapi hari-hari kamu, tapi percaya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan Erik, Allah yang beserta dengan kita semua, itu menyertai kita semua hari ini. Sampai selama-lamanya ya. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Oke? Makasih, Kak. Iya, Kak. Makasih, Kak. Jadi, kalau ada waktu kosong selalu ikut home, supaya kamu diisi terus. Karena Home Nusantara 5 nih home paling bagus nih, benar. Promosi banget ya. Nih setidaknya kita seminggu sekali ya teman-teman, kita tuh di charge terus, kita selalu mendapatkan hal yang baru ya kan, selalu diisi ya. Jadi kalau ada waktu masuk home, ikut home gitu ya. Thank you, itu aja teman-teman closing statement saya. Langsung Kak Kristina. Oke Kak, silakan Kak, sekalian tutup dalam doa. Ya, closing statement saya simple. Jangan pernah menganggap dirimu pemilik. Kita bukanlah pemilik. Kita bukanlah founder. Kita hanyalah seorang
penanggung jawab. Ya, jadi berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, karena kita percaya Tuhan yang tahu jalan kehidupan kita. Kita nggak tahu jalan hidup kita, tapi Tuhan tahu jalan hidup kita. Berjuang terus di dalam Tuhan sampai mata menutup. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Thank you teman-teman. Ya, semangat terus untuk semuanya. Langsung doa ya Kak. Iya Kak, silakan. Malam hari ini menjadi malam yang indah ya Bapa Elohim Yahweh, Tuhan kami yang Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami tahu kami menjalani hidup kami nggak mudah, nggak ringan Tuhan. Tapi bila Engkau beserta dengan kami, siapakah lawan kami? Kami nggak takut, kami nggak khawatir, kami nggak cemas. Karena ada Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami dan iman kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami adalah semua role model, kami adalah contoh untuk banyak orang. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami semua Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tanamkan setiap kebenaran-Mu di dalam hati dan jiwa dan roh kami, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin.